Hello lovely people, welcome to the Art of Teaching. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang belajar bahasa Inggris bareng anak di rumah. Nah, channel ini dibuat untuk guru, parents, dan semua orang yang ingin belajar menjadi guru. My name is Tasha, I'm an English teacher and course designer, and every week I will give you teaching tips and resources. Now, let's get to teaching. A little disclaimer, video ini akan menjadi dua part. Ini adalah part yang pertama. Jadi di part pertama ini, kita akan membahas tentang when to teach English to your kid. Kapan kita bisa mengajarkan bahasa Inggris ke anak kita. On the next part, di part 2, kita akan belajar tentang how to teach English to your children at home. Kita akan bahas semuanya tentang bagaimana cara mengajari bahasa Inggris untuk anak di rumah sendiri. Okay, without further ado, let's get to part 1 now. Kapan saat yang tepat untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak? Oke, sebelumnya aku udah tanya ke followersku di Instagram dan di Twitter tentang apakah mereka sudah mulai mengajarkan bahasa Inggris ke anak. Nah, dari jawaban teman-teman, aku lihat bahwa ada yang sudah mulai mengajarkan dan ada juga yang belum. Yang sudah mengajarkan rata-rata mostly belajar sendiri atau belajar bareng. Dan yang belum mengajarkan biasanya alasannya karena anaknya baru lahir atau anaknya belum lancar bicara. Nah, jadi dari sana itu muncul pertanyaan sebenarnya. Kapan sih saat yang tepat untuk mulai mengajarkan anak ke bahasa asing atau bahasa kedua, bukan bahasa Inggris saja ya? Jadi, menurut penelitian, sebenarnya ada dua cara untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak usia dini, yaitu di bawah 5 tahun ya usianya. Yang pertama, kita mengajarkan bahasa Inggris dari lahir atau sebelum umurnya 1 tahun. Jadi, kalau ayah dan bunda, teman-temanku di sana yang parents, mau membesarkan anak bilingual, itu kita bisa mencoba cara satu orang tua, satu bahasa. Contohnya, ayahnya bahasa Inggris, ibunya bahasa Indonesia, bahasa ibu. Nah, dari lahir, itu orang tuanya harus konsisten. Jadi kalau ayahnya bahasa Inggris, ayahnya harus ngomong sama anaknya selalu dalam bahasa Inggris, dan ibunya harus selalu ngomong bahasa Indonesia. Dengan cara ini, anak tersebut akan mendevelop skills bilingualism dan tidak akan terdapat bingung bahasa. Tapi kuncinya harus konsisten. Kalau anaknya ngomong pakai bahasa Indonesia ke bapak yang pakai bahasa Inggris, bapaknya tetap harus jawab pakai bahasa Inggris. And this can be really difficult for us who are not native speakers. Rute yang kedua ini yang paling sering dan menurut saya paling aman untuk orang Indonesia, untuk parents yang dua-duanya orang Indonesia, yaitu mengajarkan anak bahasa Inggris setelah umur 4 tahun atau setelah lancar bicara bahasa ibu, bahasa Indonesia. Nggak cuma apply ke bahasa Inggris, it also applies to any other foreign languages. Jadi menurut research, di usia 2-4 tahun adalah usia golden age, where the brain is still developing, dan ini adalah fase di mana anak belajar bahasa. Ajarkanlah anak kita bahasa Indonesia dulu. Ajarkan agar mereka bisa berbicara dan berkomunikasi lancar dengan bahasa Indonesia. Baru setelahnya, setelah anak siap untuk menerima pelajaran bahasa yang baru, we can introduce English to them. Mengenalkannya bisa dengan cara nyanyi-nyanyi bareng, atau nonton video bareng, atau dibacakan buku cerita. Beberapa ahli meyakini bahwa anak harus diajarkan bahasa Inggris sebelum anak ini mencapai usia puberty atau usia puber. Kenapa? Karena sebelum puber, otaknya masih berkembang dengan sangat pesat, dan itulah golden age atau critical age untuk menyerap berbagai pengetahuan yang baru, termasuk keahlian bahasa. Nah, penelitian juga banyak membuktikan bahwa anak-anak yang diajarkan bahasa asing sebelum puberty lebih mungkin untuk mencapai near native fluency dibandingkan dengan anak yang belajar bahasa Inggris setelah dia puber. Jadi, dari kesimpulan beberapa ahli ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa belajar bahasa Inggris itu jangan setelah puber. Kalau bisa mulainya sebelum puber dan setelah anak sudah lancar berbahasa bahasa ibu. Untuk menghindari efek negatif
menurut research lain, sebaiknya kita belum mulai mengajarkan bahasa Inggris di usia 2-4 tahun karena anak masih belajar bahasa ibu, masih belum lancar berbicara. Kecuali Anda adalah seorang native speaker atau pasangan Anda native speaker, Anda bisa mulai mengajarkan bahasa Inggris dari lahir. Untuk orang Indonesia seperti kita, lebih aman untuk mengajarkan anak bahasa Inggris setelah lancar berbicara bahasa ibu. Paling aman umur 5 tahun. Nah, di beberapa negara yang memang English speaking country, kapan sih anak-anak di sana mulai belajar bahasa asing? Kalau di UK, anak-anak di sana mulai belajar bahasa asing seperti Perancis, Jerman, dan Spanyol itu di usia 6-7 tahun. Kalau di Indonesia usia itu sudah usia TK atau SD ya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak teman-temanku, kalau kalian ingin anak kalian diajarkan bahasa Inggris di umur 6-7 tahun, pilihlah sekolah yang memang sudah menyediakan guru bahasa Inggris di umur tersebut. Karena ada beberapa sekolah yang baru mulai mengajarkan bahasa Inggris di kelas 3 SD. Kalau sudah terlanjur memasukkan anak kita di sekolah yang belum diajarin bahasa Inggris, terus gimana? Bukan mustahil untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak di rumah. That's what this video is about. Bahwa kita semua, walaupun kita masih belajar bahasa Inggris, we're still learning English, we're not fluent, we're not perfect, we're not native speakers, we can teach our kids at home English. We can learn with our kids together. Kenapa? I think you should teach your children English while you're still learning, karena you're the first teacher. Karena orang tua adalah guru anak yang paling pertama. Nah, jadi karena kita ingin menumbuhkan persepsi bahwa belajar bahasa Inggris itu fun, menyenangkan, it needs to start from us. Jadi mulai dari orang tua, mulai dari guru yang paling dekat dengan anak sendiri. Kalian tahu anak kita itu sifatnya seperti apa, anak kita juga merasa nyaman karena belajar dengan orang tuanya sendiri. Kalau kita misalnya langsung masukin anak kita ke tempat les, sebelum kita ajarin apa-apa, ketika di tempat les itu anak-anak kita ketemu sama anak-anak yang mungkin udah belajar bahasa Inggris di rumah, diajarin sama orang tuanya, anak kita jadi nggak berani ngomong, anak kita jadi takut, anak kita jadi trauma gitu ya istilahnya belajar bahasa Inggris karena teman-temannya udah lebih jago dari dia. Jadi amannya adalah kita kenalin dulu bahasa Inggris di rumah. Sebelum we send them to learn English out there, we need to teach them English with us, learn together. Di rumah masing-masing, tanamkan dulu bahwa English is fun and learning English with you is a really fun activity. Concern kedua adalah aku nggak bisa ajarin anakku bahasa Inggris because I still make a lot of grammar mistake. Nggak bisa ajarin bahasa Inggris karena masih banyak salah-salah grammar. Nggak apa-apa, grammar itu nggak terlalu penting diajarin untuk anak kita sekarang. Karena belajar grammar itu nanti mereka bisa belajar sendiri di sekolah, di SD. Children just needs to have fun. They at this stage, mereka itu nggak perlu takut bikin salah. They just need to be curious, be confident. We teach them to have fun with the learning itself. Jadi, kalaupun anak kita bikin salah di grammar, jangan fokus di kesalahannya. Karena inilah aku mengencourage kalian semua untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak di rumah. It starts from us parents. Karena kalau kita when we send our children outside to learn English with others, mungkin aja nih waktu anak kita bikin salah ada temennya yang ngejek dia gitu atau gurunya yang ngoreksi secara berlebihan, kan itu di luar kendali kita ya. That can make the child's learning, pelajaran itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat bahasa Inggris menjadi pelajaran yang menakutkan dan bikin trauma. Dan diejek ketika kita bikin salah bahasa Inggris itu bakal diingat sampai tua. I still remember people who mock me when I make English mistakes. So we don't want them to feel that learning English is scary, is very traumatizing. We just want them to be confident in speaking. Jadi jangan difokuskan di kesalahan mereka. When they make mistakes, let them be. Mistakes is learning. Another concerns yang sering aku dengar dari parents yang belum ajarin anaknya bahasa Inggris adalah they don't have time. Mereka nggak punya waktu, they're too busy. Jadi mereka mempercayakan pengajaran bahasa Inggris itu dengan ahlinya. Oke, jadi sebenarnya berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk membuat anak kita itu bisa bahasa Inggris? You just need 15 minutes a day
every day. Nah, 15 menit itu apakah cukup? Cukup banget. 15 menit itu ngapain aja? That will be discussed on the next part of the video. Jadi di part 2 itu nanti kita akan membahas tentang how to teach English to your children dalam 15 menit sehari dengan kegiatan yang bervariasi dan rutin. So, the key takeaways of this video, part 1, kapan harus mengajari anak bahasa Inggris adalah start as soon as you can, as soon as the children is ready. You can start dari umur 5 tahun, tapi jangan mulai setelah masa puber. Selain itu, kalau kalian ingin mengajari anak kalian 2 bahasa sekaligus, start before 1 year old. Tapi konsisten, satu orang tua harus 1 bahasa. Nggak bisa dicampur-campur untuk menghindari kebingungan bahasa. Next part, we'll talk about how to teach English to your children when you're still learning English. So make sure you don't miss out by clicking the subscribe button. And yes, you can and you should teach English to your children at home. Kita bisa mengajarkan bahasa Inggris di rumah untuk anak kita, walaupun kita masih belajar bahasa Inggris. Alright folks, thanks so much for watching. I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and share. And have a wonderful week. Bye-bye!